Fakultas Teknik lagi ada penutupan. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang 4-step model. Jadi dalam perencanaan transportasi ada yang disebut namanya dengan 4-step model. Four-step model ini mewakili untuk menentukan dasar penentuan perjalanan dalam dasar transportasi. Kita tahu transportasi adalah perpindahan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah medium. Artinya dari titik satu, titik A ke titik B. Berpindah dengan menggunakan sebuah medium yang dapat berupa kendaraan. Bisa berupa mobil atau bisa berupa motor. Dalam kehidupan, transportasi itu sendiri dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam. Jadi contohnya kalau misalnya di kota A ini tidak ada jagung, maka kita otomatis ke kota B untuk mendapatkan jagung. Itulah tujuan transportasi. Sebagai sarana ekonomi, sarana perdagangan, sarana pendidikan. Jadi perpindahan itu adalah transportasi. Nah, 4-step dasar model itu ada 4. Yang utama trip generation, yang kedua trip distribution, yang ketiga model split, yang keempat trip assignment. Trip generation itu pertanyaannya satu, berapa banyaknya? Berapa banyak perjalanan? Setelah kita tahu berapa banyak perjalanan dari titik 1 ke titik 2, mau kemana tujuannya? Apakah dari titik 1 langsung ke titik 2, atau dari titik 1 mampir dulu ke titik 3, baru ke titik 2? Setelah kita tahu tujuan kemananya, yang ketiga, naik apa? Modal transportasinya apa? Apa dia naik mobil, naik motor, jalan kaki, naik bus, naik kereta? Itu di dalam modal split. Yang keempat dalam traffic assignment, rutenya. Dari titik 1 dia ke titik 2, dia melewati rute mana? Apa melewati rute atas, atau rute bawah, atau rute tengah? Jadi keempat model ini yang menentukan dasarnya pembuatan model transportasi. Kalau ada yang mau nanya, langsung di unmute sendiri aja terus ditanyakan ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, trip generation. Trip generation ini ada 2 kata kunci penting. Yang pertama, production, dalam kurung P, itu adalah bangkitan. Yang kedua, attraction. Itu tarikan. Bangkitan sama tarikan. Ini bangkitan, ini tarikan. Contohnya kalau bangkitan yang membangkitkan dalam melakukan suatu perjalanan.
Kalau kalian mau ke kampus, berarti bangkitannya ini bisa dari rumah. Tarikannya kampus. Atau kalau kalian mau ke pusat perbelanjaan dari kampus, berarti production-nya, bangkitannya itu kampus, tujuannya itu misalnya MBK. Jadi tahu bedanya? Kalau production itu tempat kalian mau berangkat, kalau attraction tujuan kalian mau berangkat kemana. Itu bedanya production sama attraction, bangkitan tarikan. Kalau misalnya kalian dari rumah mau ke kantor, ya berarti rumah bangkitannya, kantor tarikannya. Nah ini penjelasannya, kalau trip generation adalah ini, suatu tahapan dasar dalam pemodelan transportasi yang memperkirakan jumlah pergerakan yang dibangkitkan atau berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dalam kurung bangkitan dan jumlah pergerakan yang tertarik kepada suatu tata guna lahan atau tarikan. Ini bangkitannya, ini tarikannya. Ini asal, kalian ini tujuan tempat. Nah, jumlah pergerakan ini berapa kali kalian melakukan pergerakan dari tempat asal ke tujuan dalam 1 minggu atau 1 hari. Tergantung konteks pertanyaannya nanti. Setelah kita tahu jumlah pergerakan perjalanannya, kita mencari tahu faktor apa yang berpengaruh dalam trip generation. Contohnya kalau di dalam bangkitan perjalanan berarti karakteristik sosial ekonomi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ini melewati survei, kuesioner biasanya. Dari bangkitan itu biasanya menanyakan tentang sosial ekonominya, kalau tarikan menanyakan tentang tata guna lahannya. Contohnya, kalau dari karakteristik sosial ekonominya bisa dari jumlah pendapatan, bisa dari juga jenis kelamin, pekerjaan, atau jumlah kendaraan. Nah, kalau dari tarikan perjalanan, itu bisa melalui pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan perjalanan. Contohnya dia tujuan perjalanannya mau bekerja, atau wisata, atau berbelanja, itu ditanyakan di sini. Yang kedua, waktu perjalanan. Apakah dia melakukan itu dalam 1 hari setiap waktu, atau hanya di waktu-waktu tertentu seperti berangkat sekolah atau berangkat kuliah, berangkat pagi pulang sore atau ke kantor juga bisa, atau dia tiap jam pulang balik dari bangkitan ketarikan dari asal ke tujuan.
Ada yang lain? Tarikan. Coba si Adi Kurniawan. Iya Pak. Maaf Pak, baru join Pak. Oh iya, contoh tarikan perjalanan, pertanyaan tarikan perjalanan dalam suatu kuesioner apa? Awalnya ada tujuan, ada waktu perjalanan. Apa yang kamu tanyakan? Tujuan itu Pak? Tujuan ini bisa tujuan perjalanan, misalnya perjalanan itu kamu lakukan apa? Mau sebagai bekerja atau wisata atau liburan? Kalau waktu ini tuntutan waktu Pak, apa? tuntutan masuk nggak Pak? Tuntutan contohnya gimana? Ya misal bekerja gitu Pak. Ya ini tadi balik ke tujuan perjalanan tadi. Bisa juga kebutuhan. Kebutuhan. Jadi kamu melakukan perjalanan itu kebutuhannya apa? Apa berbelanja? Berbelanja itu berbelanja seperti pakaian mungkin atau kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Oke, itu udah jadi. Oke, terima kasih Muhammad Abdi. Iya. Selanjutnya, Iya Pak. nah dalam rumusan trip generation itu kita menggunakan model regresi. Biasanya regresi itu ada dua, ada regresi linear tunggal atau regresi Pak, linear maaf Pak, bisa balik ke yang tadi itu nggak Pak? Aku mau screenshot Pak. Ini materinya ada kok di UBL Apps. Oh, ya Pak. Oh ya. Ada regresi linear berganda. Nah, yang digunakan dalam model trip generation itu adalah regresi linear berganda. Bedanya di mana? Kalau regresi linear biasa itu cuma Y A plus BX. Tapi kalau berganda, Y A plus BX 1 ditambah BX 2 ditambah sampai dia berbanyak, tergantung variabel pertanyaannya. Jadi kalau regresi linear berganda itu tergantung pada X-nya. X itu variabel dari pertanyaannya. Contohnya nanti ada misalnya jumlah pendapatannya berapa, itu masuk ke X. Berapa? X1, X2, X3. Tergantung jumlah pertanyaannya. Nantinya bisa. Ini trip generasi ini sekarang lagi banyak dipakai oleh anak-anak yang tugas akhir. Mereka mencari statistiknya. Jadi kalau kalian mau TA transport bisa menggunakan ini juga, trip generation. Ini nanti diolahnya pakai aplikasi namanya SPSS untuk olah statistik. Nah, model yang kedua, trip distribution. Jadi trip distribution itu yang sebelumnya dijelaskan tadi, pendistribusian perjalanan dari tujuan 1 ke tujuan 2 itu berapa banyak. Contoh dari kecamatan Tanjung Karang Timur ke Labuan Ratu, itu ada berapa perjalanan, misalnya 100. Kalau dia ke kecamatan 3 Tanjung Karang Barat, itu misalnya ada 200 perjalanan. Nah, ini dinamakan trip distribution, pendistribusian daripada
orang yang tinggal di kecamatan satu ke kecamatan lainnya. Dinamakan namanya origin destination. Surveinya survei asal tujuan. Jadi kalian survei dengan menanyakan dari mana, terus mau kemana tujuannya. Kalian bentuk suatu tabel seperti ini. Contohnya zona asal atau origin dan zona tujuan atau destination. Kalau tadi sebelumnya menanyakan jumlahnya, ini jumlah perjalanannya. Nah, di distribution itu kita menanyakan mengelompokkan dari satu kecamatan ke kecamatan lain atau dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Kalau ini kita bacanya dari asal zona 1 ke zona 1 ada 50 kali perjalanan. Ke zona 4 ada 200 perjalanan dan ke zona 5 ada 100 perjalanan. Nah, nanti ini di total menghasilkan asal dari perjalanan zona 1 itu sebanyak 1000 trips perjalanan. Nah, yang ketiga, model ketiga adalah moda split. Kalau tadi udah menentukan berapa banyak perjalanan, terus berapa origin destination-nya, asal tujuannya. Dan sekarang yang ketiga, modanya apa? Moda choice atau moda split atau pemilihan moda itu adalah kemampuan seseorang dan ketersediaan berbagai macam kendaraan menuju tempat tujuan. Jadi ada dua kata kunci. Pertama, kemampuan seseorang. Yang kedua, ketersediaan kendaraan. Jadi misalnya kalau kamu punya duit 100.000, cuman punya duit 100.000, pilihannya antara naik bus atau naik kendaraan pribadi atau travel 120, kalau naik bus 90. Otomatis dengan kemampuan kamu yang 100.000, kamu akan memilih ini. Nggak mungkin kamu cuma punya 100.000 tapi mau naik travel yang 120.000. Nah, yang mempengaruhinya ada 3. Sosial ekonominya, karakteristik perjalanan, karakteristik moda. Kalau ini tadi di trip generation, ini trip distribution, nah ini moda split. Kalau waktu, ketersediaan manusia itu juga bukan hanya biaya tapi waktu. Misalnya kalau kamu naik bus itu waktunya 60 menit, tapi kalau naik travel itu cuma 30 menit, sedangkan waktu yang kamu punya itu ada waktu 100 menit. Jadi kamu bisa memilih menggunakan bus dengan biaya yang lebih murah daripada menggunakan travel waktu cepat tapi biayanya mahal. Ini ada contoh perhitungan. Jadi dana yang kamu punya 150.000, ada 2 pilihan yang kamu akan gunakan.
modanya. Pertama menggunakan kereta, yang kedua menggunakan bus. Kalau kereta, dia butuh waktu 60 menit saja untuk mencapai tujuannya, tapi dengan biaya yang lebih mahal daripada bus. Ini hasil model regresi linear berganda yang dari distribution tadi. Nah, tinggal kamu masukkan data daripada tabel di atas ke masing-masing. UK ini untuk utilitas kereta, ini untuk utilitas bus. Berarti kalau untuk dari kereta 100.000 dikurang 2 kali pada T-nya 60 dikurang 2 1 kali 1 kali C-nya cost-nya. Dibandingkan dengan UB-nya, utilitas busnya 10.000 dikurang 1 dikali waktunya 360 menit dikurang 2 kali C-nya. Nah, coba berapa? Si Rohma, berapa utilitas busnya? Ini berapa nilainya? Husairin. Husairin ada? Tidur? Halo? Halo? Mana Husairin? Husairin? Tidur kayaknya. Saya Pak. Oh, ini bukan minus, salah, ini positif. Berapa? Ini kita dapat 200. Rp200.000, 120. Dan ini kita dapat 110.360. Modal kalian cuma punya duit 150.000. Jadi otomatis kalian pemilihannya ke utility bus. Karena cuma 110.360 rupiah. Nggak mungkin kalian cuma punya 150.000 tapi milih yang 200.000. Iya, Pak. Nah, yang terakhir, trip assignment atau pemilihan rute.
Jadi setelah kalian menentukan menggunakan moda jenis apa, tujuannya, rutenya lewat mana. Ada metode di sini namanya metode all or nothing. Jadi, nah, tujuannya Jaraknya. kalian bedah rutenya lewat mana. Jadi misalnya dari kota A ke kota C, dari kota A ke kota C, kita lihat rute yang terdekat itu melewati mana. Jadi pertama dia singgah di titik 1 itu 50 kilo, ke titik 3 30 kilo, ke titik 4 40 kilo, lalu lanjut ke kota C itu 40 kilo. Total perjalanan dari A ke C 134. itu berapa kilo? 50 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 40 120. 160 kilo. Nah, dari mana Bang? Contoh lainnya dari B ke D, rute yang paling pendek atau tercepat itu yang dipilih oleh pengendara biasanya. Jadi apakah dia lewat sini atau dia lewat sini. Yang pertama, Pak. Ini 30, 40. B23. Jadi lewatnya sini. Jadi dia lewat B, terus ke B23. 2, ke 3. Ya, Pak. Terus baru dia ke itu dia 30 ditambah 40 kilo ditambah 40 kilo. Jadi 110 kilo. Jauh bedanya kalau dia dari B ke 2 ke 1 dulu, baru ke 3, baru ke D. Bisa 160 kiloan. Jadi itu saja. Ada 4 model, 4-step model tadi. Mulai dari berapa banyak perjalanan, tujuannya kemana, rutenya lewat mana, moda splitnya itu menggunakan apa. Ada yang mau ditanyakan? Ya, materinya itu ada di Seater Pak ya? Di UBL Apps. Oh, UBL Apps Pak ya? Atau tak share di kolom chat ini bisa. Iya Pak, siapa? Bentar. Punya lo keblokir ya, Andrea. Makanya bayaran. Nah, itu bisa kalian lihat di kolom chat. Materinya bisa di-download dari situ. Untuk UASnya minggu depan, materinya cuma 2 yang kemarin, ekonomi transportasi sama 4-step model ini. Lewat Zoom kayak sama seperti UTS. Soalnya nanti ada di Google Form yang saya tampilkan saat Zoom minggu depan. Siapa? Ya. Untuk UTS susulan katanya banyak yang nggak UTS dari Bina Marga katanya kemarin. Nanti jam 12 tolong diinfoin ke teman-temannya. Iya, Pak. Jam 12 sampai 12.30. Lewat Zoom kodenya sama kayak ini juga. Kodenya sama Pak. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kita akhiri. Iya, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.